Oke, kembali lagi bersama saya Aan Hunefi di channel YouTube Aan Hunefi, channel paling kece, paling keren sedunia. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang sosok Mardigu Wewi Sontoloyo. Nah, di sini saya akan membahas tentang sosok Mardigu yang lagi viral di media sosial, podcast dengan Deddy Corbuzier, podcast dengan Helmi Yahya, dan podcast yang terakhir kemarin dengan Sandiaga Uno. Sebenarnya siapakah Mardigu Wowi sebenarnya? Apakah dia seorang buzzer politik? Apakah dia seorang garis kanan, blok kanan atau blok kiri? Saya tidak tahu. Karena di beberapa pidatonya, di beberapa sesi seminarnya, beliau memang sering sekali mengkritik pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Seakan-akan Bapak Jokowi ini pekerjaannya atau tugasnya ini kurang profesional. Nah, terkadang juga dia mengkritisi bahwa Indonesia dengan Cina, dengan Amerika, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya, hai Mardigu, Bapak Mardigu Bosman, saya menyarankan tahun 2024 kalau ada pencalonan presiden, saya menyarankan Anda menjadi calon presiden Indonesia yang baru untuk merubah bangsa ini. Bangsa ini sudah lama tenggelam di dalam garis kemiskinan, di mana kita melewati garis khatulistiwa, di mana di dalam garis khatulistiwa ini terdapat berbagai macam mineral, ada nikel, ada batu bara, ada besi, emas, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini semua, ya kita yang akan dirugikan. Kita akan diplokoto oleh negara Cina, hai Cina, yang sudah beberapa kali investasi besar-besaran di Indonesia, membangun proyek-proyek, membangun pabrik-pabrik, mengirim orang-orang untuk membuat bisnis di Indonesia. Nah, secara tidak langsung guys, Anda dan saya ini tidak sadar bahwa Indonesia saat ini itu sedang dijajah. Dijajah lewat apa? Zaman dulu jajahnya ya tembak-tembakan, zaman dulu menjajahnya ya kekerasan dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang kita itu dijajah moralnya, kita dijajah tentang isu-isu agamanya, kita itu dijajah tentang teknologi, digitalisasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu Anda harus waspada karena di era new normal nanti, di era 4.0 kita akan menjadi bangsa yang harus mandiri. Seperti kata Mardigu Wowi Busman, calon presiden 2024, semoga dia bisa masuk menjadi presiden tidak memakai jalur partai. Kalau bisa independen. Karena kalau menjadi presiden dari jalur partai, takutnya nanti presidennya dijadikan boneka. Entah, saya tidak tahu apakah ini terjadi di zaman sekarang atau bukan, tapi ya terserah komentar netizen. Nah, yang penting, hey Busman Mardigu, saya ingin ketemu dengan Anda. Saya ingin sekali ketemu dengan Anda, mengobrol atau berbincang-bincang tentang kondisi Indonesia sekarang. Kita, Mardigu, saya akan membongkar kenapa Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak maju-maju. Nah, kita flashback ke era zaman kerajaan Majapahit, di mana dulu belum ada Indonesia. Dulu namanya itu Nusantara. Jadi kerajaan Majapahit ini membawai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara, di mana pada saat itu kekuasaannya ada di Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit, di mana banyak para saudagar dari Cina yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan lain sebagainya. Tetapi raja-raja zaman itu sudah terbukti sakti-sakti mandraguna, di mana kalau ada yang berani mengambil harta kekayaan di Nusantara, maka yang ada dia langsung diusir. Selain itu juga harus membayar pungli
kalau masuk di negara tutorial ya, garis zona tutorial ini ya, Indonesia harus ada pungli. Contoh, kalau Australia saat ini mengirim ekspor barang ke Amerika, entah ke Jepang atau ke Korea, pasti dia akan melewati Indonesia, bukan tidak mungkin. Akan melewati Selat Malaka, akan melewati Selat Sunda, akan melewati Laut Indonesia, di mana kita itu malah membiarkan mereka berlalu lalang terhadap garis teritorial ini. Nah, maka dari itu, kalau seandainya dari Australia mengirim ekspor barang ke luar negeri, lalu ditarik katakanlah satu kali transaksi, satu kali bolak-balik ini ada uang kontribusi atau retribusi ya, ngasih uang berapa dolar, pasti Indonesia akan menjadi negara yang kaya karena kita ini letaknya sangat strategis di antara benua Australia, benua Asia, Amerika dan Afrika. Kita itu ada di tengah-tengah. Maka dari itu guys, di mana Bapak Mardigu Sontoloyo sudah membuka semua aib bangsa kita, di mana orang-orang yang jujur malah dipenjarakan, di mana orang-orang yang mempunyai visi yang baik, mempunyai sebuah cita-cita untuk merubah bangsa ini malah dipinggirkan. Karena apa? Mereka itu mementingkan dirinya sendiri menjadi seorang pejabat dan lain sebagainya. Buktinya apa? Banyak sekali kasus korupsi di Indonesia saat ini. Maka dari itu, untuk bisa merubah bangsa Indonesia perlu adanya pemuda-pemuda baru seperti saya atau pemuda-pemuda baru yang ingin menjadi pemimpin di tahun 2050 atau di tahun 2100 nanti. Saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi. Nah, oke, saya siap ketemu dengan Mardigu Sontoloyo. Temui saya akan membuat podcast dengan Anda. Terima kasih, sampai jumpa, dan saya akan tetap mendukung Mardigu Sontoloyo menjadi presiden periode berikutnya.